terakhir 36. Di sini saya akan membuat video konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah mikro konseling. Misi, selamat sore Pak. Selamat sore, silakan masuk. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Wah, Bapak senang sekali nih berjumpa dengan kamu. Nampaknya ada sesuatu yang mau diomongin. Iya Pak, sebelumnya saya mohon maaf. Apakah hari ini Bapak memiliki waktu luang Pak? Kebetulan hari ini tidak ada janji sama orang juga. Kamu ada ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak? Sejujurnya Pak, saat ini saya ingin mempunyai masalah yang mengganggu pikiran dan perasaan saya Pak. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Kamu merasa tidak nyaman, bukan? Iya Pak, memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Bapak bisa mengerti bagaimana perasaan kamu. Oleh sebab itu, apa yang menjadi persoalan? Jadi begini Pak, saya merasa kesulitan dalam belajar Pak. Akhir-akhir ini saya sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu mata kuliah saya sangat jelek Pak nilainya. Lalu bagaimana? Jujur saya sangat merasa malu Pak. Saya juga terkadang merasa malu dengan teman-teman saya. Saya juga terkadang merasa minder dengan teman sekelas saya. Jika boleh Bapak tahu, apa yang menimbulkan kamu malu terhadap teman-teman sekelas kamu? Jadi begini Pak, saya malu karena keadaan saya. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri. Saya juga merasa bingung terhadap diri saya sendiri. Hari pun sudah berlalu, teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus, sementara nilai saya sangat-sangat jelek Pak. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa terhadap dirimu, serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Di sini saya lebih banyak memilih untuk diam di kelas Pak. Saya merasa minder dengan teman-teman saya. Saya juga sering melabung di dalam kelas. Bapak sangat memahami perasaan kamu, tetapi apakah kamu dengan menjauh dari teman-teman kamu, terus terdiam di dalam kelas, menjadikan perasaan kamu lebih baik? Tentu saja tidak Pak. Saya merasa takut jika saya tidak mengimbangi kepintaran teman-teman saya Pak. Saya juga takut ketika saya tidak dapat menanggapi atau mengikuti mata perkuliahan dengan teman-teman sekelas saya. Baiklah deh, sebaiknya kita lanjutkan pembicaraan ini. Tadi kamu mengatakan bahwa jika kamu merasa kesulitan dalam belajar, kemudian juga kamu mengatakan bahwa merasa kesulitan dalam belajar, kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi mereka dalam mengikuti perkuliahan. Baik, Bapak mau bertanya, sebenarnya masalah yang menjadi permasalahan paling penting dan menurut pikiran kamu itu apa, yang mana? Sebenarnya Pak, semuanya Pak. Karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah kesulitan belajar saya Pak. Keadaan ini membuat saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini. Dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa dengan diri saya. Oke, baiklah. Ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya Pak, memang saya sudah paham. Tapi terkadang saya masih sangat bingung apa yang harus saya lakukan terhadap permasalahan yang saya hadapi saat ini. Sekarang ini deh, bukankah yang menjadi niat dan tujuan kamu mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah mengikuti belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya Pak, itu memang yang menjadi tujuan utama saya untuk kuliah di sini, yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal untuk masa depan saya di kelak hari.
Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Papa sangat senang mengetahui itu. Lalu sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi masalah ini? Saya benar-benar masih sangat bingung Pak. Oleh sebab itulah tujuan saya untuk menemui Bapak untuk mencari solusi untuk atas permasalahan saya ini. Baiklah Dek, jadi begini, Bapak dapat memahami keadaan kamu saat ini yang seperti ini. Yang seperti ini bukankah yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu tetap semangat dalam merubah cara belajar kamu. Kenapa begitu Pak? Coba kamu kita pikirkan dan renungkan hal bersama. Kamu masih diberi kesempatan untuk berkuliah di kampus ini. Bukankah itu hal yang luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Jadi ya Pak, apa yang Bapak sampaikan memang tidak ada salahnya. Bapak yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu dapat mencapai cita-cita kamu. Jangan merasa malu dengan teman-teman kamu. Teruslah belajar untuk dapat mencapai cita-cita kamu dan jangan merasa malu dengan teman-teman kamu. Dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Serta mintalah dukungan kepada orang tua untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar di rumah jika itu memang mengganggu kamu saat kamu belajar. Ya Pak, mulai sekarang saya akan mencoba melakukan dan memaparkan apa yang sudah Bapak sampaikan. Lalu bagaimana cara saya untuk menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul Pak? Gini deh, Bapak rasa tidak ada masalah yang berarti karena segala sesuatu yang tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang akan menerima kita juga dengan baik. Cobalah untuk membuka diri untuk bergaul dengan teman-teman atau bergaul, karena dengan kamu menghindar itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Baik Pak, saya akan mencoba untuk melaksanakan apa yang sudah Bapak sampaikan, saran yang telah Bapak berikan, meskipun saya membutuhkan waktu yang lama untuk merubah semua tingkah saya. Ya memang deh, segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua itu butuh proses. Lakukanlah secara bertahap serta pelan-pelan untuk mencapai hasil yang maksimal. Ya Pak, mulai sekarang saya mengerti dan paham apa yang harus saya lakukan. Memang harus begitu deh. Cobalah coba belajar kamu agar mendapatkan hasil yang baik. Cobalah mulai besok kamu melakukan belajar di pagi hari di saat kamu bangun tidur. Karena di pagi hari itu suasananya tenang, udaranya sejuk. Itu sangat berpengaruh jika kamu belajar di saat pagi hari. Pikiran kita itu masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal lain. Ya Pak, mulai besok saya akan mencoba saran yang telah diberikan dari Bapak. Yakinlah deh, kamu pasti akan bisa dan berhasil karena setiap manusia itu mengalami suatu masalah. Tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai kemindaran, tapi jadikanlah masalah itu suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik. Ya Pak, memang benar apa yang sudah Bapak katakan. Saya benar-benar mengerti Pak bahwa saya harus menerima dan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya. Syukurlah deh, kamu sudah tahu permasalahan yang kamu alami. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah kamu menyampaikan semuanya kepada Bapak? Terima kasih Pak.
Sekarang saya sudah mulai merasa lega dan tenang Pak. Dengan saya bercerita kepada Bapak, beban saya merasa sangat dikurangi dan sangat hilang. Oke, baiklah Dek. Mungkin ada lagi hal-hal yang ingin kamu sampaikan kepada Bapak gitu. Saya sendiri merasa sudah tidak ada lagi Pak. Setelah sekian lamanya waktu berjalan tadi kita melakukan konseling ini, jujur saya sudah sangat merasa lega dan beban yang sudah ada di dalam pikiran saya sudah merasa berkurang dan sudah tidak ada lagi Pak. Mungkin saya izin pamit dulu Pak. Baiklah Dek, sama-sama. Mungkin jika ada masalah yang ingin disampaikan, kamu bisa datang ke ruangan Bapak di lain waktu. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Saya mohon pamit ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Ya Pak. Kak Aris.